Hajar Mas Bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Oke, masih bersama tamu yang sama, tidak lain dan tidak bukan adalah Ranger Merah. Gimana kabarnya Bang? Ya seperti biasa. Masih pink aja tuh minuman. Dan sebentar lagi habis. Nah, oke, tidak lupa kita disclaimer dulu bahwa semua yang kita bahas kali ini pure dari teori liar para quest reviewer yang sedang duduk di sini. Jadi apabila nakama memiliki pendapat yang berbeda, silahkan drop your comment. Kita diskusi bareng di kolom komentar. Seperti biasa. Seperti biasa, jangan lupa Subscribe dulu dong. Oke, Bang JR, Bang Satria, kali ini kita akan bahas mengenai pesan moral dari serial manga One Piece. Apa yang ingin ditujukan oleh Oda Sensei? Apa yang ingin dia tuturkan dari semua serialnya, dari semua karyanya? Pesan apa yang ingin disampaikan baik itu kepada masyarakat maupun kepada dunia? Silakan. Jadilah orang kuat makan seperti Luffy. Goblok tapi pahlawan. Enggak sih, bercanda. Yang penting tetap bersyukur. Dari saya dulu ya. Oke, kalau dari saya sih berdasarkan dari episode pertama maupun episode sampai sekarang kita ditujukan bagaimana sebuah pertemanan itu membentuk semua petualangan, membentuk semuanya seasik mungkin. Jadi sesuai dengan nama fansnya juga nakama. Artinya yang dikuatkan di sini adalah pertemanan, brotherhood. Baik dari awal di situ ada pengkhianatan, di situ ada problem baik di keluarga, tapi temanlah yang menyelesaikan segalanya. Betul. Nah, dan menariknya kalau di serial One Piece ini menurut saya ya, ada banyak hal-hal yang tricky yang ada cocokologi dengan dunia nyata menurut saya. Salah satu hal yang sangat fenomenal menurut saya itu ketika di arc-nya ini Whole Cake Island. Di situ kan Sanji diimpet untuk teh party bareng Big Mom. Nah, sedangkan di dunia nyata itu ada satu peristiwa yang bernama Boston Tea Party. Oh iya. Boston Tea Party ini adalah peristiwa di mana orang-orang Amerika menolak pajak yang dibuat oleh penjajah Inggris. Fun fact-nya, Amerika itu pernah dijajah Inggris loh, teman-teman. Benar. Dan Boston Tea Party itu adalah awal dari perlawanan orang-orang Amerika terhadap orang Inggris. Mungkin di dalam serial One Piece ini di The Whole Cake Island ini ingin ditunjukkan oleh Oda dengan memberi judul Tea Party itu adalah itu bentuk awal dari pergerakan revolusi yang dilakukan oleh Luffy gitu. Menurut saya sih itu cocokologi pertama kali. Atau generasi baru lah. Iya, cocokologi. Itu kan ada si ini kan, si BG juga. Iya, BG. Itu dia tuh mirip banget kayak itu loh, si Capone BG Capone kayak dari sana. Al Pacino mafia Italia kan gitu. Iya betul kan. Menarik banget kalau kita ngomong One Piece itu. Ada satu hal lagi menurut saya itu yang sangat keren dari One Piece itu ketika pertama kali muncul Germa itu. Germa 66 ya. Germa itu di mata saya itu seperti saya melihat bagaimana bangsa Nazi di bawah pimpinan Hitler berdarah dingin banget. Dia tidak peduli soal berapa banyak korban yang berlaku untuk Jerman selama bisa meraih victory gitu. Itu ambisinya mirip banget. Itu diperlihatkan banget ketika pertarungan antara Sanji melawan Judge itu. Ketika Sanji mencoba menghajar Judge, kemudian si Judge itu memasang dua tameng manusia hidup-hidup dan dibacok gitu dari belakang gitu. Itu seperti kejadian antara Jerman ketika melawan Rusia, bro. Tapi saat itu masih belum bernama Rusia, masih Uni Soviet saat itu. Itu kan ingat nggak pertarungan Stalingrad itu, perang dingin itu? Dimana kan seharusnya Jerman itu menarik mundur pasukannya dari Stalingrad itu, tapi dengan egomaniaknya Hitler dia tidak mau menarik pasukannya. Dia lebih memilih pasukannya mati beku di Stalingrad itu melawan tentara merahnya Rusia. Iya. Itu si egomaniak. Iya. Penting dia itu bisa meraih apa yang diinginkan gitu. Itu yang paling penting menurut dia. Dan satu hal lagi menurut saya yang keren-kerennya dari One Piece ini ya, Oda Sensei itu seakan-akan itu ingin menggambarkan kepada kita tuh bahwa yang selama ini sering banget kita ketemu di internet itu soal teori konspirasi Illuminati itu, satu pemerintahan dunia itu ditunjukkan banget dalam serial One Piece itu. Ternyata di atas raja, ada Insama puncaknya tuh. Menurut gua sih gitu, bro. One Piece ini serumit itu. Jadi kalau menurut saya sih Oda ini kalau dia narik sumber tuh nggak main-main sih. Iya benar. Dunia sih sebenarnya. Iya. Kita sedang menonton perihal yang terjadi di bumi itu sendiri sebenarnya. Benar. Kalau kita tarik dari paling ujung ya. Sebenarnya sih
karakter-karakter penting di One Piece sih punya karakter asli di real life, di dunia nyata. Di dunia nyata betul. Korek punya semua gitu. Benar banget. Orang-orang pentingnya gitu. Jadi dia tuh nggak asal dalam mengambil sebuah inspirasi gitu. Dia tuh mengambil inspirasi juga kalau kita bicara kepercayaan religius agama gitu ya. Bukan cuma ini aja, bukan cuma kayak agama Kristen ada Muslim, ada juga Buddha, ada juga semua. Kalau masih ingat kayak kayu Adam, kayak dikatakan kayu Adam, paling kuat, sampai kapal Noah itu kan kapalnya Nabi Nuh, gitu kan. Nah, dan banyak sekali yang dia tuh menginspirasikan dunia nyata itu sendiri gitu. Alabasta, tempatnya Alabasta, gitu kan. Amazon Lily, semua. Jadi Oda Sensei itu benar-benar jenius lah dalam hal-hal yang seperti itu. Karakter-karakter besar tuh pasti gitu dari ini. Nah, kalau kita bicara One Piece itu sendiri, apa sih yang nggak ada di One Piece? Ya, semuanya ada. Coba apa sih yang ada di One Piece? Banyak yang bilang, wah One Piece tuh petualangan manusia karet yang membosankan. Episodenya kepanjangan dan lain. Sebenarnya sih apa sih yang nggak ada di One Piece gitu? Ayo. Kalau menurut saya ada satu sih yang nggak ada di One Piece, Mas Bro. Naruto. Tapi kalau coba-coba saya pikir-pikir tuh connect juga sih katanya. Ini betul. saya pengen cari patahnya nggak bisa patah gitu kan. Karena menurut saya apalagi ini bro, apa namanya itu 3 senjata kuno itu kayak mencerminkan banget apa yang ada di dunia nyata gitu loh. Benar. Kapal selam, kapal darat, bahkan teknologi yang mutakhir yang bisa menembak dari atas itu kan ada semuanya digambarkan dalam One Piece gitu kan. Bahkan penamaan karakternya itu nggak sembarang. Yep, gitu. Betul. Contoh yang Gorosei sekarang, berasa kayak Force Horseman gitu. Dan karakter-karakter yang jenius juga nggak sembarang. Iya. Albert Einstein. Benar-benar. Apalagi Albert Einstein itu kira-kira pas pertama kali saya lihat Albert Einstein muncul dalam komik itu langsung di otak saya tuh Pegapang ini Albert Einstein nih. Albert Einstein gitu. Semakin sini cara dia ngeluarin lidah. Semakin sini saya lihat dia semakin kayak Albert Einstein, apalagi ketika dia bicara soal 2 dosa yang dia lakukan. Itu sama hal seperti Albert Einstein itu agak menyesal dia itu bukan menciptakan, mengeluarkan teori saat itu. Teori bom atom. Kan yang mengeksekusinya tuh Oppenheimer saat itu. Ya, dan bahkan ada satu quote yang menarik ya dari Pegapang ini, saya ingin menciptakan energi bebas. Itu Tesla banget. Dia Tesla banget. Gila sih. Jadi benar ditarik banget dari dia. Jujur sih sekarang kayaknya One Piece itu bukan lagi cerita bocil lagi. Benar. Jadi One Piece itu bukan lagi cerita seorang anak kecil yang ingin jadi bajak laut. Sekarang udah betul-betul kompleks, seolah-olah kayak semua hal yang terjadi di dunia itu udah ditarik dalam serial One Piece. Jadi kita yang dewasa pun kayak gimana ya, kok feel yang dulu kita rasakan, feel petualangan yang kita rasakan kok sekarang udah makin kompleks gitu. Kok ada politik di situ, ada ras di situ, kekerasan di situ, kok semuanya ada. Jadi bahkan perbudakan ya betul. Jual beli manusia. Betul. Iya. Sampai yang paling parahnya itu kekerasan seksual. Ada juga. Ini gitu. agak gimana? Ada juga. Oh iya. Iya. Virus. Betul. Ada. Zaman Covid ada juga di sini. Implementasikan secara langsung oleh Oda. Betul. Kalau nggak salah pertama kali saya melihat itu virus itu muncul pas Queen ya. Kalau saya sih pas Queen saya lihatnya. Pas Queen ketika di Aquano itu kan. Aquano. Menular kan. Itu terus selain itu ada satu hal lagi yang menarik banget buat saya di dalam One Piece ini yang sampai sekarang itu menyita otak saya, itu Oda Sensei itu sedang menggambarkan itu bahwa bumi itu datar gitu. Oda Sensei tidak menyebutkan bahwa dunianya One Piece itu bulat atau datar, tapi peta karena dunia baru itu selalu muncul tuh. Kan kalau bumi itu bulat kan pulau-pulaunya sudah tercatat tuh semuanya. Nah, yang sedangkan yang kita ketahui itu One Piece itu sudah cukup panjang ya, alur ceritanya sampai 900 tahun itu. Masa pemerintah dunia yang sudah menguasai dunia sebegitu lama, mereka nggak tahu tempat posisi pulau yang ada di Greenland itu. Iya. Itulah fungsinya Nami nanti. Gitu ya, akan mencoba gambar peta gitu. Nggak bisa sih kayaknya menurut saya gitu. Itu bumi fix datar gitu. Sebenarnya peta sendiri tuh punya konspirasi yang berat juga sih sebenarnya. Yang besar juga gitu. Cuman kita nggak bakal bahas di sini. Siap. Menarik ini. Spoiler lagi Mas Blue nih. Kayak ada red line, green line gitu kan. Nah, itu ada cerita sendirinya sih sebenarnya.
Begitu juga dengan sosok Joy Boy ini. Digambarkan seperti sosok pahlawan di masa lalu yang mencoba matahari masa dulu kan. Iya, kan pernah ada tuh Bang Jer. Kan Mesir terkenal banget tuh dengan dewa mataharinya tuh Ra kan. Kemudian apalagi yang di pukulannya Luffy itu apa namanya? Gomu-gomu? Ada Bajrangan. Itu kan apa itu? Apa itu Bang Satria? Bajrangan? Coba jelasin. Itu kayak Sun Gokong deh kalau nggak salah. Oh, seriously? Sun Gokong? Iya, Sun Gokong. Atau siapa itu karakter Monkey itu? Ya, karakter Monkey King. Monkey King ya Sun Gokong beneran. Sun Gokong. Itu kalau nonton film Chinese gitu. Iya. Ada tuh. Andalan jurus andalnya itu. Kalau nonton The God of High School tuh ada semua tuh penjelasannya. Oke, The God of High School. Itu saya pernah nonton itu. Bukan nonton sih, baca komiknya lebih tepat ya. Iya, webtoon. Lebih tepatnya dia itu kan titisan dari Monkey King itu sendiri kan, ya kan? Yang dia itu sudah ada yang di sini di kepalanya itu. Iya. Karena menurut saya sendiri ini karena Oda ini kan ngefan banget dia sama Dragon Ball itu kan Son Goku itu kan benar-benar itu dibuat itu karakter pertama kali sebelum menjadi Goku yang saat ini kan dia tuh agak mirip kayak Monkey King itu. Kayak Son Gokong itu. Namanya juga Son Goku. Ya, konsep artnya. Konsep artnya. Agak mirip gitu menurut saya. Dan menurut saya One Piece ini One Piece ini bukan lagi kata Bang Jul bukan lagi serial untuk anak-anak kecil tuh. Memang sebenarnya kayak anak kecil tuh udah kayaknya jangan nonton One Piece deh gitu. Bayangkan di situ loh. Aku yang sekarang gitu. Iya, di situ dipertontonkan dengan jelas tuh revolusi tuh ada loh. Dan bahkan kan menurut saya itu kan revolusi ini ancaman untuk negara. Betul. Gitu. Sedangkan di dalam One Piece digambarkan dengan gamblang bahwa untuk merubah suatu negara ya lewat revolusi. Gitu. Kadang negara suatu yang kita lihat aman itu sudah diatur dengan kekerasan sebenarnya dan dengan ketidakadilan. Sehingga yang miskin tetap miskin, yang kaya akan semakin kaya gitu. Kalau itu berubah, maka itu tidak akan seimbang. Jadi itulah perannya sang revolusi. Sesuai dengan yang digambarkan oleh karakter Tenryubito. Saya takutnya ya kalau kebanyakan bocil-bocil nonton One Piece saat ini ya, mereka tiba-tiba bercita-cita ingin jadi seperti Monkey the Dragon gitu loh. Itu agak revolusi itu bahaya itu bahaya. Sebenarnya sih kalau kita bicara ini ya. Apalagi One Piece kan sempat trending banget ya kemarin ya. Tapi walaupun tidak bisa membuat internet lelet ya, kayak kasusnya Ultra Instinct Goku kan dia sempat membuat internet down kan karena seluruh dunia kan. Apalagi di Amerika kan sangat terkenal sekali. Betul, Dragon Ball itu. Kemarin Gear 5 Luffy itu digadang-gadang bakal membuut internet lelet lagi kan. Dan ternyata tidak situ, padahal hype-nya banyak banget ada yang buat open mabar. Betul. Budgetnya 80.000 dan lain-lain gitu. Sebenarnya nggak salah sih ya ikut-ikut FOMO gitu walaupun dia nggak tahu secara One Piece. Cuman kalau untuk menghujat One Piece, kartunnya jelek masa kayak kartun kayak gitu tahun 90-an. Sebenarnya sih konsepnya itu Oda sengaja buat itu real kartun. Kalian pasti nonton kartun kan, kartunnya kartun seperti itu gitu. Nggak ada kartun yang kayak punya animasi kayak anime zaman sekarang yang punya 3D atau CGI itu nggak ada kartunnya seperti itu, kayak Tom and Jerry lah misalkan gitu. Justru itu yang menyenangkan menurut saya tuh. Betul Jadi kayak dia tuh punya nuansa baru lah gitu di power up shonen gitu ya. Mungkin nextnya ya kalau orang-orang buat komik gitu akan terinspirasi dari hal tersebut gitu. Betul. Oke, dan satu lagi Bang Jer, pesan moral yang saya dapat dari salah satu karakter di kru Mugiwara. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa komik One Piece ini bukan lagi komik untuk anak-anak. Kenapa kita coba kembali lihat seorang Zoro? Zoro dari awal baik di East Blue itu tertawanya lepas banget Bang Jer. Beda banget. Lepas banget. After time skip kok lama-lama kok ketawanya kayak sinis sekali ya, udah beda, udah serius banget. Baik itu masalah kru, udah nggak ada jokes lagi bareng Usopp yang biasanya hanya bercanda keluar kru, saya mau keluar dari kru gini, sekarang kok udah dibuat serius. Orang yang keluar kru itu tidak bisa digamplangkan. Orang yang keluar dari sebuah kelompok bajak laut itu tidak bisa dimain-mainkan. Padahal kita tahu lah semua kru yang ada di Mugiwara itu isinya jokes-jokes semua. Bahkan Nami pun ya kaptennya pun digampar, dikurung. Nah, tapi kok sosok Zoro ini Bang Jer kok udah menggambarkan tingkat kedewasaan yang lebih gitu loh, bahwa
kita udah nggak bisa lagi tertawa lepas ini. Ini betul-betul cita-cita kita harus diarungi dengan keseriusan. Kalau bagi saya sih kenapa Zoro seperti itu ya. Zoro ini kan samurai banget ini. Nah, sedangkan kalau samurai ini tekadnya tuh kuat banget, terus pride-nya kuat banget dia. Nah, jadi bahkan samurai ini ya kalau kalah dia itu lebih baik mati. Betul. Ingat nggak waktu dia bagaimana dengan Mihawk itu ketimbang ditebas dari belakang lebih baik dari depan. Mungkin ya karena dia ini seorang samurai yang punya pride itu terlalu tinggi dibandingkan rata-rata krunya Luffy yang lainnya. Kekalahan dia di Saobody itu adalah penghinaan terbesar buat dia karena dia sudah berjanji tidak akan kalah lagi. Betul. Dan dia sebenarnya sih harus punya wibawa ya. Karena yang bisa menjatuhkan atau merusak wibawanya cuma Sanji sama Luffy. Iya benar. Itu aja benar. Kalau ingat yang chapter terbaru kan bukan terbaru banget sih, yang sebelumnya yang paling baru yang dia pas lawan Lucy kan. Kan itu lagi ngomong lewat Denden Mushi kan. Nah, sisanya nyempil tuh pas Jinbe ngomong sama si Zoro. Apakah dia belum bisa mengalahkan si kucing itu? Itu si Zoro langsung keberatan, langsung sekali tebas. Padahal si Lucy lagi ngeluarin jurus barunya kan. Iya ingat. Sekali tebas. Cuman kita balik lagi ya ke pesan moral. Ya, pesan moral. Yang paling saya suka itu di One Piece satu sih sebenarnya. Yang paling suka. Kita selalu diingatkan jangan pernah menguburkan mimpi. Benar. Bermimpilah setinggi-tingginya. Karena bermimpi itu hak bagi semua orang. Benar. Itu juga alasan salah satu saya kenapa ngefans sama Blackbird Kurohige Kurohige itu. Mimpi manusia tidak akan pernah mati. Itu alasan saya buat sangat fans sama dia gara-gara kata-kata itu. Ada quotes bagus nih. Di Mokton itu kan? Ada ini kata-kata yang luar biasa. Yang dimana pertanyaannya kapan seorang itu akan mati? Oke. Kapan seorang itu akan mati? Ketika mimpinya berakhir. Iya, Golden Roger itu gak sih? Ya enggak sih? Bukan nih, beda nih. Beda. Kapan seorang akan mati? Apakah ketika dia ditembak dengan pistol? Iya. Apakah ketika dia keracunan? Tidak. Manusia mati ketika dia dilupakan. Tahu nggak siapa yang punya quotes itu? Bukan Golden Roger. Bukan. Tahu nggak siapa? Bagi. Bukan. Aduh, Bagi jauh kali. Siapa? Biasanya kalau yang cool kayak gitu ya Seng, Zoro. Tak kasih clue deh. Relik kayaknya. Orang pertama yang mengasuh Chopper. Si dokter gila itu. Saya lupa namanya. Ya itu. Iya. Itu kata-kata yang wah gila. Jadi pas masih kecil tuh dengar kata-katanya dia tuh langsung ngefans dengan One Piece. Kalau saya tuh awal ngefans dari itu. Benar. Itu sih mind blowing banget kata-katanya. Emang One Piece ini penuh dengan kata-kata yang bagus sih sebenarnya. Bahkan itu tahu kan judul yang terakhir ini cover booknya itu Wing of Icarus itu. Itu syarat makna banget itu. Betul. Ini Oda setiap cover book itu pasti memiliki pesan tersirat dari covernya, dari ilustrasi gambarnya gitu. Iya benar. Walaupun sekonyol apa gambar covernya pasti ada pesan tersirat. Benar. Kecuali cover booknya request pens gitu. Iya. Kalau nggak request pen pasti itu ada pesan tersirat di situ. Yang kita harus diminta menebak itu. Kayak bahkan ya sampai dia buat jenis tipe card untuk semua pirates gitu kan. Kan itu misalnya SAP crew warnanya ini. Nah, sempat kita berasumsi wah ini beda sendiri nih pasti pengkhianat nih. Sengaja gitu. Sebenarnya Oda Sensei tuh nonton YouTube juga, nonton teori-teori orang juga. Tapi dengan mudahnya dia tinggal patahkan. Oke. Dan dia pernah menjelaskan hal itu gitu. Dia tinggal patahkan aja udah gitu. Misal nih fans nih mikir oh ini bakal jatuh ke sini. Udah. Ya ubah aja taruh ke sini. Karena dia juga ada di dalam forum tersebut ya. Iya, luar biasa Oda sih. Ubah aja alurnya gitu. Oke, mungkin untuk podcast kali ini kesimpulan yang bisa kita ambil pertama dari saya sendiri bahwa pesan moral yang diberikan oleh serial One Piece ini sendiri adalah nakama sesuai dengan nama fansnya, pertemanan. Asik. Brotherhood ya. Bang JR, kalau saya kutip kata-kata Kurohige, mimpi manusia jangan pernah berakhir. Bang Satria, manusia akan mati ketika dia dilupakan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Thank you. Jangan lupa cek kolom komentar,
kita diskusi baik di kolom komentar, dan yang paling penting see you next episode. Yuhu.